Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa isawiyatun bitahiyatin fahayu biasana minha awrudduha. Kata Nabi kita Muhammad SAW, apabila kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikan yang lebih baik. Kalau tidak, kembalikan dengan yang serupa. Artinya kalau kita menjawab Waalaikumsalam dapat 10 nilai pahala. Kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 20. Apabila kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah dapat 30. Nah ibu-ibu yang sebelah kiri itu udah 10, 20 ke 30. Enggak banyak itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Amma ba'du, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama terhormati Bapak Kejali Seluma, semoga senantiasa sehat walafiat. Dan yang saya hormati Bapak Andri selaku bin dan juga seluruh personal dia Kejali Seluma. Wabil khusus ibu-ibu itu seragamnya udah sama ya, sebelah kiri lain dan di belakang lain pula ya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Dalam suasana yang baik dan mulia ini selaku hamba yang lemah, dhaif, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Andai kata kita menghitung daripada nikmat Allah, kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena, air laut sebagai tinta, tidaklah mampu kita menghitung nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita selaku hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, satu-satunya Bapak Ibu yang akan memberikan penyelamatan, keselamatan dan syafaat di yaumil akhir kelak hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, perbanyaklah kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta tahap demi tahap untuk mempedomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya agar kita aplikasikan kepada diri kita sendiri, kita realisasikan kepada keluarga, tetangga, lebih-lebih dalam bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mungkin ya, karena waktu agak singkat juga. Jadi ada 2 materi. Yang pertama tentang keharmonisan rumah tangga, yang kedua tentang bulan suci Ramadan. Nah, itu nampaknya agak pas, jadi kita bagi sedikit-sedikit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la yatafakkarun.
Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selaku hambanya berpasang-pasangan dari jenismu sendiri dan diberi kasih dan sayang kepada kita antara suami dan istri, antara cowok dan cewek, ya. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersyukur dan berpikir. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sekitar kita ya, banyak keretakan-keretakan rumah tangga yang terjadi ya. Baru setahun bubar, 2 tahun ada yang bubar. Kadang sebulan mulai kan. Nah, ini yang memicu itu ada beberapa hal, ada 5 yang memicu. Yang pertama, pernikahan dini. Nah, di Seluma itu pernikahan dini ini meningkat sekitar 45% ya. Jadi di bawah 19 tahun. Kalau aturan dari Kementerian Agama bahwa yang calon suami atau istri itu minimal 19 tahun. Ada kelas 2 SMA lah betunaan kan. Ada yang kelas 3 tidak betunaan. Nah, ini kadang-kadang yang memicu perceraian karena ya semuanya belum serba siap gitu. Nah, yang kedua yang memicu kadang-kadang terjadi perceraian itu Bapak Ibu sekalian dari pengaruh orang tua maupun mertua ya. Kalau suami dan istri itu ada prinsip, walaupun banyak dimasuki oleh orang tua atau mertua, pokoknya jangan kita terpengaruh. Misal kata suaminya, kata istrinya itu boleh, itu aman itu. Tapi ada kadang ya terpengaruh kan, akhirnya ya retak sampai ke pengadilan agama kan cerai. Ini kadang-kadang. Jadi fondasi yang kuat yang harus kita pegang itu antara suami dan istri. Jadi kalau memang I love you nian kan masuk itu. Dengan waktu ada bertemu baik kan. Nah, ya jangan terpengaruh. Pergi-pergi gitu kan. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga karena medsos ya. Jadi selingkuh kalau bahasa talo itu baik suami istri ya banyak yang menduakan. Ini pun berpengaruh bisa menjadi keretakan akhirnya perceraian ya. Nah, dan juga masalah ekonomi. Ini yang banyak sekali yang terjadi ya, masalah ekonomi ini yang terjadi itu. Nah, ada pula kalau di Jawa Barat Bapak Ibu sekalian, seorang istri baru lulus P3K, dia menceraikan suami yo. Ya, cerai kita katanya, aku udah bergaji tiap bulan begini. Kabar nih do ya kan. Nah itu. Ada pula di Aceh kita tahu di berita itu. Ya, seorang istri yang bahkan mengumpulkan uang untuk memesan baju korpri ya, ketika suaminya dilantik, bininya diceraikan. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, hal seperti itu memang dilarang dalam agama kita. Jadi hendaknya dalam suami dan istri itu melakukan peran dan hak kewajiban masing-masing. Banyak kadang seorang istri hanya meminta hak tapi lupa kewajiban. Dan suami juga begitu, meminta hak tapi kewajiban tidak. Nah, untuk suami sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena kita pemimpin diri sendiri suami dan istri, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, diminta pertanggungjawaban. Yang pertama, kewajiban sang suami ini membina akhlak daripada istri. Bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara ngijia yang baik, bagaimana cara ibadah yang baik, bergaul yang baik. Ini kewajiban. Jadi seorang istri ya harus tahu kewajiban di suami itu. Ya kadang-kadang berdandan, mohon maaf kalau di luar biasa dia. Mungkin celop itu apa? Lipstick itu hampir setengah meter kan. Tebal juga. Kalau di rumah paling minyak angin kadang-kadang kan ya di rumah ini dikerepas. Jadi berdandan itu hanya untuk suami. Karena apa? Ya seorang istri 4 hal yang apabila dilakukan dia akan memasuki surga dari mana pintu dia yang suka.
Yang pertama antuati saujaha, jadi taat dan patuh pada sang suami ya. Ini kalau positif. Ya. Kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon maaf kalau datang bulan, datang tamu, gaduh budaya kan. Yang ketiga puasa bulan Ramadan, kemudian dia selalu mengembirakan dan menutup aurat. Nah, mengembirakan ini ibu-ibu sekalian bukan hanya pas gajian kita makan bakso atau mie ayam atau kembali tidak. Jadi mengembirakan ini seperti senyum seorang istri pada sang suami ya, itu bahagia mengembirakan. Tapi jangan maju ndak senyum. Nah, kalau nak maju senyum gila pula kalau kan tahu. Nah, jadi dalam rumah itu senyum, tegur sapa ya. Nah, apabila itu ada pada seorang istri ya, maka dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia suka ya. Dan Nabi Muhammad SAW, andai kata saya diperintahkan oleh Allah seorang istri itu untuk bersujud, maka saya akan suruh untuk bersujud pada sang suami. Tapi antara manusia tidak bisa, artinya itu luar biasa ya. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang istri. Nah, dalam rumah tangga juga memang harus menciptakan dia kejujuran. Ini yang terjadi kadang-kadang keretakan tidak transparan. Kalau bahasa dusun ini suruh sembunyi. Itu kalau sudah dimulai hal yang kecil tidak terjadi kejujuran, ini bingung kita. Misal gaji kita taruhlah dari 100% diunjuk ke bini misal 65%, selebihnya untuk operasional rokok dan segala macam kan. Pas bulan depan kan juga cuma 40%, ya kemana yang lain? Tanda tanya kan, itu kira-kira. Jadi apabila dimulai dari kejujuran rumah tangga, maka anak-anak kita pun itu akan mengikuti Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi banyak ya seperti itu ya. Dan kadang-kadang seorang istri ya itu melakukan hal-hal di luar, misalnya dalam taji, minjam, apa-apa, tidak konsultasi dengan suami. Banyak ya, kita tahu banyak orang nagih kan, bingung sama suami ini. Ini juga karena tidak musyawarah. Jadi dalam rumah tangga itu sekecil apapun yang harus kita lakukan, musyawarah bersama. Kalau misalnya hasilnya tidak enak, sama-sama tidak enak. Kalau hasilnya enak, sama-sama enak begitu. Nah, ini yang bagusnya. Dan jangan sekali-sekali seorang istri menyatakan, udah katanya kita sangat baik, cerai baik katanya kan. Nah, itu jangan sekali-sekali Bapak. Nah, walaupun 100, 200, 300 sampai 1000 kali seorang istri ya meminta cerai, itu tidak berpengaruh apa-apa. Lain halnya kalau yang lanang sekali dia ngici ya kan, kapan aku cerai kak misalnya kan. Nah, itu sangat berpengaruh. Coba pengaruh. Tapi jangan pula misalnya, mohon maaf seorang suami karena sakit penaknya kan, istilahnya entah masalah keluarga, entah masalah anak, entah masalah apa gitu kan, timbul ini refleks dari mulutnya, cerai ke kabar misalnya kan. Jangan pula seorang istri langsung bungkus pakaian misalnya kan, dikumpul lah, udah aku balik ke rumah tua, itu jangan. Jadi kata-kata yang pertama itu bisa timbul talak satu, ya, itu 3 bulan suci. Jadi artinya 1 bulan mohon maaf datang bulan, misalkan 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan tadi, misalnya suami, aku minta maaf nih andai katanya aku salah berkata, itu rujuk lagi, boleh. Nah, misalnya bulan pertama belum, bulan kedua kan, nah kembali lagi, nah itu yang kata cerai dari suami tadi tidak berlaku lagi. Nah, jadi 3 kali bersuci ya. Tapi kalau 3 kali bersuci tidak ada perubahan, masih juga kan, nah itu juga lah timbul talak 1 namanya kan. Belum final ke sampai ke talak 3 ya. Jadi masih bisa rujuk nih. Jadi kadang-kadang itu di masyarakat ini kalau suami sudah mengatakan cerai, udah katanya jangan lagi kepada pendamping aku, beliau lagi katanya. Direndah lagi kan seorang istri, suami juga mulai dia cari yang lain, itu keliru. Itu apabila berkata seperti itu, jadi nunggu 3 bulan suci. Ya apabila dalam 1 bulan masih juga timbul gitu kasih sayang lagi, itu
masih seperti biasa, sah suami istri, begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mencintai anak, mencintai suami kita ya. Karena itulah harta kita di dunia ini sehidup semati, itu yang padanya. Mudah-mudahan di kantor kita ini tidak ada yang perpecahan seperti itu ya. Semuanya rukun, damai, harmonis ya, saling mendoakan. Nah, sang suami istri jam 7:30 berdoa, melaksanakan sholat sunat duha. Ya Allah, berilah rezeki suami aku, berilah kesehatan rezeki kepada suami aku. Luar biasa apabila dilakukan. Jadi kita melaksanakan sholat duha itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama 2 rakaat itu kita sedekahkan kepada 360 sendi kita di badan ini. Jadi apabila seorang itu 2 rakaat sudah melaksanakan sholat sunat duha, maka 360 sendi 2 tulang kita sudah bersedekah. Gitu. Nah, kemudian 2 rakaat yang kedua kita sedekahkan kepada ibu kita misalnya sudah meninggal atau belum, kepada bapak kita ya, sholat duha itu ya, kepada saudara-saudara kita. Luar biasa. Kalau Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan sholat sunat duha itu 8 rakaat 4 kali salam. Kapan waktunya? Waktu matahari naik sepenggalan sekitar setengah 9. Jam 7 boleh, jam setengah 8 boleh, jam 8 setengah 9, jam 9 boleh ya. Rutinkan itu, insya Allah badan kita akan sehat. Masalah rizki biarlah Allah yang mengatur. Nah, kadang-kadang kita mengartikan sholat sunat duha ini sebagai minta rezeki, itu sebenarnya keliru. Ngapa lo keliru? Ya, kadang-kadang doa kita, ya Allah, kalau rezeki kami masih datang selagi turunkan, kalau rezeki kami masih dalam bumi keluarkan, kalau rezeki kami masih jauh dekatkan, kalau rezeki kami masih haram sucikan. Ini karena doa kita. Nah, ada sahabat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, namanya Al-Ghifari. Al-Ghifari ini adalah ahli sholat sunat duha, tidak pernah tinggal selama hidupnya, tiap pagi ya, bahkan sholat sunat tahajud tiap malam tidak pernah absen. Tapi kehidupannya, mohon maaf, saro dan miskinnya. Kalau sholat duha mendatangkan rezeki banyak untuk dia, kenapa dia miskin? Bahkan di akhir hayatnya Bapak Ibu sekalian, waktu mau sakaratul maut ya, jadi istrinya menangis. Ngapo kabarnya mulung tuh kalau pas gitu kan. Kenapa saya sampai menangis ya suamiku? Andai kata engkau meninggal, maka di rumah ini tidak ada kain kafan yang akan membungkusmu. Saking miskinnya ya Al-Ghifari itu. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk membawakan kain kafan dari surga. Nah, artinya dari sholat sunat duha tadi kita rubah niat. Yang pertama, niat kita melaksanakan sholat sunat duha ya, untuk sedekah kepada 360 tulang kita. Niat kita kan. Nah, kemudian sholat sunat tahajud, kadang kita melaksanakan sholat tahajud hanya kesuksesan. Misal anak kita nak tes PTK ke ya Allah, lulus ke ya Allah, ada PTK. Pas lulus tidak lagi sholat tahajud kan. Ini kadang-kadang pas butuh baik kan. Nah, yang bagusnya niat kita melaksanakan sholat tahajud ya, itu untuk menambahi daripada pahala kita di siang tadi. Itu niat kita. Mengenai kesuksesan biarlah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati di Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang Ramadan ya, insyaallah kalau tidak bergeser sekitar hari Rabu ya, tanggal 18, tapi selebihnya kita menunggu pengumuman dari Kementerian Agama ya, kapan jatuhnya 1 Ramadan situlah. Nah, dan juga banyak masyarakat banyak belum jamnya, ada yang kadang mendahului kan, ada seminggu lagi belum Ramadan dia lah puasa, ada kan, itu namanya banyak orang kan. Nah, jadi kita menunggu daripada keputusan Menteri Agama. Ramadan berasal dari kata ramda yang artinya batu dipanaskan. Apa artinya batu dipanaskan Bapak Ibu sekalian?
walaupun dosa kita banyak, lau alimtumul khotaya hatta tabluga summa samau nadimtum la taballahu alaikum, kata Rasul. Andai kata langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu, ya, lalu kamu mohon ampun, bertobat, menyesali, tidak mengulangi dosa yang sama, maka ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa kita. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia banyak dosa. Tapi kita tidak masuk surga, kan itu kan? Walaupun banyak dosa masuk surga. Kalau kita membaca Nabi Adam alaihissalam hanya satu kali dia berbuat dosa, ya. Ketika dilarang memakan buah khuldi dia memakan, ya. Kemudian dia naikkan oleh Allah ke bumi. Hanya satu dosa dikeluarkan. Kita banyak dosa tidak masuk. Itu kan banyak dosa. Artinya apa? Nah, kalau bukan rahmat dari Allah, kalau bukan pertolongan dari Allah, tidaklah kita akan masuk surga. Artinya kan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sayang menerima taubat kita, maka kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan puasa ini akan menghapus daripada seluruh dosa-dosa kita yang melakukan khusyuk puasa, ya. Man soma Ramadan imana wa ihtisaban fa filahu min taqannaba min sambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ya, maka dosa-dosanya 11 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala hapus dan menjadikan kita kullu mauludun alal fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan, ya, tidak ada dosa dan noda. Apa tujuan kita untuk melaksanakan puasa, Bapak Ibu sekalian? Di samping kita mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita badan sehat. Tadinya sakit mah, kena stroke, sering kepala sakit, kolesterol tinggi, asam urat, ya, penyakit yang kita derita. Insya Allah Ramadan selama 30 hari kita berpuasa akan menyembuhkan itu. Insya Allah sembuh. Banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan kesembuhan, ya. Tapi niat kita jangan salah niat. Misalnya kita stroke, sembuhkan ya Allah. Bisa aku stroke aku misalnya kan. Nah, niat kita salah. Tapi biar Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadikan badan kita sehat, ya. Dan batin, dari mulai terbit fajar sampai tergelam matahari. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, perbanyaklah kita untuk berbagi sedekah, ya. Luar biasa Bapak Ibu, uang 5.000, ya, kita berikan di bulan suci Ramadan kepada seseorang, luar biasa, ya. Karena di bulan Ramadan ini semuanya dihitung fardu. Contoh, kita melaksanakan sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dan sebagainya. Kalau di luar Ramadan itu sunat rawatib. Tapi kalau kita melaksanakan di bulan suci Ramadan, yang sunat tadi diganti nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang fardu, ya. Nah, yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipat. Luar biasa pahala kita, ya. Sama dengan kita melaksanakan umroh atau haji Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti Pak Henry misalnya, umur sekarang katakanlah ada 53, kita ada ya 53 misalnya. Pak Henry ini umroh katakanlah pakai 12 hari. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, umur Pak Henry ini bukan 53, tapi mencapai sampai 250 tahun umur Pak Henry ini. Dan jadi mana sana maka sampai 250 tahun. Nah, kita perkalian dikit Bapak Ibu sekalian. Nah, satu rakaat salat sunat maupun fardu di Masjid Nabawi Madinah, ya, itu 1000 nilai pahalanya. 1000 masjid dulu kita di Indonesia salat berapa bulan itu 1000. Kalau di Seluma ini sekitar 350-an masjid seluruhnya. Kalau di Provinsi Bengkulu sekitar 2.700-an. Nah, berkeliling kuda itu 1000 masjid baru dapat satu rakaat di Masjid Nabawi. Nah, di situ kita 4 hari atau 6 hari, ya. Nah, sholat wajib aja 17 rakaat, ya. Kali 1000, 17.000. Belum sunat. Nah, di Masjidil Haram Mekah Bapak Ibu sekalian, satu rakaat baik sunat maupun wajib 100.000 pahala gitu.
Jadi bandingannya 100.000 masjid dulu kita sholat di masjid di Indonesia, 100.000 masjid ya, berapa tahun gitu berkeliling gitu, baru dapat 1 rakaat di Masjidil Haram. Luar biasa. Nah artinya maksud saya kalau ada kelebihan rezeki itu ya berniat. Tapi tidak cukup dengan niat baik kan, berniat memang bertekad untuk pergi ya paling tidak umroh, kalau haji mungkin lama ya. Nah Bapak sekalian yang saya hormati, kembali ke Ramadan, maka perbanyaklah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal ya, tarawih ya di masjid. Tidak bisa misalnya kita capek tidak bisa di masjid ya di rumah kan ya. Nah yang penting kita tidak meninggalkan daripada ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, terutama sholat Bapak Ibu sekalian ya. Sholat. Kemudian Ramadan juga di mil akhir nanti Bapak Ibu sekalian akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya akan dipanggil oleh Allah, "Hai Ramadan, ke sini." Kira-kira kalau bahasa kita, apa yang kau minta? Apa kata Ramadan? Ya Allah, masukkanlah dalam surgamu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan Bapak Ibu sekalian dan dimasuk ke dalam surga. Ini di percakapan Ramadan di yaumil akhir dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih belum lamunan kan? Dikit lagi. Kalau banyak kegiatan masa kau kan, kalau ada banyak panjang ikut pulau ceramah itu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati dan yang terakhir ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua berniat ya. Yang pertama, persiapan harus kita lakukan untuk satu fisik ya. Karena puasa ini ya fisik, kemudian ya ekonomi ya. Ekonomi tentu kita butuhkan untuk mendorong semangat berpuasa ya. Tapi jangan pula tidak puasa karena gulainya udah enak, jangan pula kan atau berpuasa kan ikut-ikutan, ini keliru pula karena mertua di dalam dengan mertua puasa pula, selama tidak puasa jangan pula ya. Jadi innama amalu binniyat wa innamal likulli menawa. Sesuatu itu tergantung dari niat ya, dan Allah itu akan memberikan sekedar apa yang kita niatkan. Itu yang pertama, niat. Nah, harus dilakukan di bulan puasa. Nah, kemudian di samping persiapan harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kita menyemarakkan untuk selalu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, minimal 1 ayat. Paling tidak ya 1 huruf 10 nilai pahala. Alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi 3. Alif 1, mim 1, lam 1, mim 1, jadi 30 ya. Apabila rutin kita baik melalui HP, kan ada kita download itu kan. Nah, luar biasa ya. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan syafaat pertolongan yang menemani kita di alam kubur dan akan memberikan bantuan pertolongan di yaumil akhir ya. Perbanyaklah. Nah, baca Al-Quran kita sedekahkan kepada orang tua kita mungkin sudah meninggal atau belum ya. Luar akan sampai itu. Ya, besok seperti itu juga terus menerus ya. Apabila itu dilakukan, orang yang biasa membaca Al-Quran, mohon maaf, yang tadinya umurnya 60 yo, tambah muda dia. Seperti umur 40-an, lain muda. Kemudian yang kedua, matanya cerah Pak Henry. Tidak kabur. Saya sudah membuktikan, sudah merasakan. Jadi alhamdulillah kalau saya entahlah puluhan tahun mungkin tidak pernah tinggal habis maghrib itu. Ya, berapa kecamatan saya biasa baik baca Al-Quran. Jadi itu keistimewaan orang-orang yang rutin baca Al-Quran, matanya akan dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan dari pikun dan akan dijauhkan dari tuli pada masa-masa tuanya. Nah, jadi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di bulan-bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ya itu akan kita dapatkan. Satu, yang tino-tino tambah bodoh baik kan, pas habis Ramadan yang lana itu pula mato tadinya pakai kacamata, sedang Ramadan mudah-mudahan tidak kacamata lagi kan. Nah itu, itu yang kita dapatkan. Karena Bapak Ibu sekalian
di alam barzah ya, alam penanti dalam kubur, yang akan menemani, yang setia akan mendampingi kita, bukan istri, bukan suami, bukan anak, tapi amal kita. Salah satunya adalah Al-Quran itu yang kita baca dan dia akan bersaksi. Nah untuk itu misalnya duduk-duduk kita misalnya di kantor ya, misalnya tamu belum sampai ya kita baca. Nah itu terus ya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita melaksanakan bulan puasa ini betul-betul kita mendapat berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang 30 hari yang kita lakukan itu bisa menjadi ada perubahan pada diri kita ya. Perubahan diri kita untuk meningkatkan takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Karena kewajiban berpuasa ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Adam pun sudah mulai berpuasa. Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tapi tidak sesempurna yang saat ini ya puasa itu. Untuk apa? Supaya kita untuk mendapatkan predikat takwa ya. Apabila sudah mendapatkan predikat takwa itu selesaikan surga itulah ya. Karena orang yang bertakwa itu menjauhi daripada larangan ya, melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi suami yang sukses, dia menjadi istri yang sukses ya, dan juga bisa membina anak-anaknya karena ketakwaan itu tadi yang ada pada dia. Aman rumah tangga, aman anak-anak ya, sekeluarga tenang dan pada akhirnya kalau masuk surga. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, karena dunia ini dunia darul balai wal imtihani, tempat cobaan, tempat ujian ya, dan kita maksimal umur kita di dunia ini sesuai hadis dari Muhammad SAW antara 50, 60, 70. Sekitar itulah ya umur kita dunia. Setelah itu kita berada di alam lain. Maka perbanyaklah amaliah kita. Sebaik-baik amal, sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita di dunia ini ya. Itaimu khamsan qabla khamsin, kata Nabi, sababaka qabla haramika wa khinaka qabla suhilika wa diyatan qabla sakamaka wa layatan qabla mautika. Laksanakan yang 5 kata Rasul sebelum datang 5 yang lainnya. Satu masa muda kita bergegas bersemangat untuk ibadah sebelum tua sampai. Masa sempat sebelum kesempitan, masa sehat sebelum kita bidapang, sebelum sakit. Kalaulah sakit, walaupun ibadah Bapak Ibu tidaklah maksimal lagi. Masa kaya kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kebun, banyak tanci kan. Nah, berbagi kepada orang lain itu akan lebih berkah harta yang kita miliki dengan kita berbagi. Dan Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian, pernah dia waktu sholat ya, habis salam kanan kiri langsung bertegak. Jadi kata sahabat, ya Rasul, kenapa tidak wirid dulu, tidak zikir dulu? Maka aku nak cepat balik ini, kalau bahasa kita kata Rasul, karena di rumah itu masih ada harta yang belum sempat aku bagikan. Jadi Rasul itu dapat saat ini dibagikan hari ini, habis seperti itu terus. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, ya kita diberi rezeki oleh Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rezeki yang ada pada kita bukan 100% hak kita, bukan. Ada hak orang lain ya yang harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, kadang-kadang keluar dewe-nya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan? Satu, kehilangan. Kedua, kadang-kadang kecelakaan, segala macam ya yang menyebabkan uang kita keluar. Nah, dan masa hidup kita sebelum kematian. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya ceramah ini untuk mengingatkan kita kembali ya untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang terpilih oleh Allah dan pada akhirnya di akhir hayat kita mendapat gelar ya, mendapat predikat husnul khotimah ya. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, mari di akhir ceramah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan yang mulia di hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, diberkahi
oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat nilai pahala kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan kejari saluma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala lana babal khair wa babal barakah wa babal nikmat wa babal rizki wa babal quwat wa babal sehat wa selamat wal afiyah wal jannah. Allahumma atina min kulli bala'i dunya wa asabil akhirah wasrifna bihaqqil qur'anil azim wa nabikal karim sarul dunya wa sarul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.